Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana wis nyritake ing ingsun sapa Abu Bakar bin Abi Saibah, Abu Bakar bin Saibah. Haddatsana wis nyritake ing ingsun sapa Abu Muawiyah Abu Muawiyah wa Waqi ondan Waqi anil A'masi saking A'masi an Abi Sholihin saking Abi Sholih an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Kala ngendika sinten Abu Hurairah, kala ngendika sinten Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu amali bani Adam utawi saben-saben penggaweane anak Adam iku yudha'afu den tikelake. Al hasanatu utawi sak kebagusan iku bi asri amsalihha kelawan 10 padane hasanah. Ila sabai mi'ati dikfin tumeka maring 700 tikelan. Ilama maring barang kang ngersakake sinten Allahu Allah. Yaqulu dawuh sinten Allahu Gusti Allah illa shauma angin ing poso. Fa innahu mongko setuhune saum iku li keduwe ingsun. Wa ana utawi ingsun iku ajzi males sapa ingsun bihi kelawan saum. Ya da'u ninggal sapa shaim utawa wong kang poso syahwatahu ing syahwate shaim wa ta'amahu lan pangane shaim min ajli saking arai ingsun. Li shaimi iku tetep kudu wong kang poso farhatani utawi bungah loro. Farhatun utawi sak bungahan iku inda fitrihi ing dalem nalikane bukoe shaim wa farhatun lan utawi bungah kang siji iku inda liqa irabihi nalikane ketemune pengirane shaim. Wala khulu fufami shaimi yakti utawi ambu bajine cangkeme wong kang poso iku atyabu luwih wangi indallahi ing dalem ngersane Allah min rihil miski saking ambune minyak misik. Hadis yang kami baca ini terdapat dalam Sunan Ibnu Majah di dalam bab Maja'a fi fadli shaumi. Hadis-hadis yang serupa juga kita dapat temui di dalam Sahih Al-Bukhari. Ini ada beberapa hadis. Kemudian dalam kitab Sahih Muslim juga ada beberapa hadis. Sedangkan derajat hadisnya sendiri yaitu dalam derajat sahih. Dalam hadis ini disebutkan kullu amali bani Adam yudha'afu. Setiap amal anak Adam, setiap perbuatan manusia itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Itu menunjukkan betapa murahnya, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Yaqulullahu kemudian Allah bersabda illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa ini milik Allah dan Allah yang akan membalasnya. Maksudnya karena begitu besarnya pahala puasa, maka Allah yang akan membalasnya dan kita tidak dapat menghitung besarannya. Lalu kenapa sih puasa ini menjadi hal yang istimewa? Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sampai bersabda, puasa ini milik Allah. Yaitu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa ini meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal ini, yakni syahwat dan makanan, sejatinya adalah dua hal yang sangat berpengaruh pada manusia. Kita ketahui banyak saudara saling bermusuhan dengan saudaranya, teman menjatuhkan temannya, bahkan sampai terjadinya peperangan. Ini tidak lain ya biasanya urusan syahwat atau urusan makanan, urusan perut. Maka
orang-orang yang puasa ini meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang puasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, lishaimi farhatani. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Yang pertama, bahagia ketika berbuka puasa. Orang-orang yang puasa setelah menahan laparnya seharian penuh, kemudian maghrib berbuka puasa, tentu akan merasa nikmat. Jika di hari-hari biasa kita minum es, kita makan makanan yang enak, mungkin akan terasa biasa saja karena rasa lapar di perut kita belum terlalu dirasakan. Tetapi ketika puasa, setelah kita menahan lapar, menahan haus seharian penuh, ketika berbuka di sore hari, di waktu maghrib, bahkan mungkin hanya minum air putih pun akan terasa nikmat. Ini juga memotivasi kita untuk selalu merasa bersyukur, merasa nikmatnya makan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwa bahagia yang pertama adalah bahagia ketika orang yang berpuasa ini berbuka. Kemudian wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sedangkan satu kebahagiaan lagi, yaitu kebahagiaan ketika kelak orang-orang yang berpuasa ini di akhirat dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah besok di akhirat merupakan nikmat yang tiada tara. Selanjutnya, wala khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Baunya orang yang berpuasa menurut Allah lebih wangi dibanding baunya atau harumnya minyak misik. Seringkali kita merasa bahwa bau mulut kita agak lebih tidak bersahabat ketika kita berpuasa. Tentunya kita akan sedikit kurang percaya diri ketika kita bergaul dengan orang lain. Nah, pada masa Rasulullah ini, hal tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Nabi Muhammad. Rasul pun bersabda pada para sahabatnya, wala khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Dari hadis ini ada beberapa orang yang salah dalam memaknainya. Karena disebutkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik. Maka orang-orang mengira bahwa yang menjadi patokan adalah bau mulutnya. Sehingga orang tersebut merasa tak perlu membersihkan mulutnya ketika berpuasa. Mereka menganggap semakin bau mulutnya, maka semakin wangi seperti minyak wisik menurut Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika membaca hadis ini. Memaknai hadis ini harus berdasarkan makna majazi, yakni makna yang bukan sebenarnya. Yang pertama, bahwa yang dimaksud wangi menurut Allah bukan berarti wangi berdasarkan penciuman Allah. Karena mencium merupakan suatu hal yang mustahil bagi Allah. Karena Allah tidak seperti makhluknya. Yang dimaksud atyabu indallahi min rihil miski sebenarnya adalah pahalanya lebih banyak menurut Allah dibandingkan pahala orang yang memakai minyak wisik, dibanding pahalanya orang yang menggunakan minyak misik pada sholat Jumat atau sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Hal ini juga disebutkan oleh Al-Bujairimi dalam Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib. Qauluhu atyabu indallahi ay atyabu min rihil miski al-matlubi fi yaumil jumu'ati wal idaini ay aktsaru thawaban min thawabi rihil miski. Yang kedua,
Pendapat lain mengatakan bahwa keadaan wangi atas bau mulut orang yang berpuasa tersebut terjadi di akhirat karena saat itu adalah hari pembalasan. Al-Qadhi'iyat mengatakan bahwa kelak di akhirat Allah akan membalas orang yang berpuasa dengan bau wangi di mulutnya yang mengalahkan wanginya minyak misik. Berdasarkan beberapa pendapat ini, maka selayaknya kita yang berpuasa tetap menjaga aroma mulut kita, bukan malah membiarkannya berdalih dengan hadis ini. Karena bagaimanapun juga bau mulut kita ketika berpuasa itu mengganggu orang di sekitar kita. Hadis ini tidak lain sebenarnya motivasi bagi kita agar tetap menjalankan ibadah puasanya meskipun ada sesuatu yang tidak mengenakkan pada mulut kita. Tetapi kita harus tetap menjaga kebersihan termasuk dengan membersihkan mulut kita sebelum memulai berpuasa. Setelah sahur kita menggosok gigi demi menjaga kebersihan mulut kita dan mengontrol bau mulut kita.